Perbandingan kedua data ini tentunya kita diharapkan untuk menunda mudik atau berlibur demi keselamatan kita bersama dan tentunya orang-orang yang kita cintai. Dan selain itu kami tak lupa untuk terus ya. Dan informasi. Oke, siap. Oke, siap. Oke. Ya. Dan tentunya kami tidak lupa untuk terus mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak dengan orang sekitar, dan juga yang penting adalah Iya benar. kami kita ke informasi selanjutnya dan juga dialog yang akan menghadirkan sejumlah narasumber. Tentunya kami ajak Anda terlebih dahulu untuk melihat video singkat. Pandemi COVID masih nyata ada di negara kita. Kita harus tetap benar-benar waspada. Kita ketahui bahwa Pak Menko PMK sudah mengeluarkan dan menetapkan mudik lebaran dilarang. Keputusan dilarang mudik ini, mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal. Halo, selamat pagi. Saya Iqbal Kurniadi. Pagi ini saya akan menemani Anda dalam dialog kali ini yang berjudul Jaga Keluarga Tidak Mudik. Di mana pemerintah terus berjuang untuk menekan angka kasus baru
COVID-19. Dan tahun ini pemerintah memutuskan untuk melarang masyarakat melakukan mudik lebaran. Pengalaman fase libur panjang yang selalu menyebabkan peningkatan signifikan warga yang terinfeksi virus corona membuat pemerintah tentunya tegas melarang setiap warganya untuk mudik. Dalam peraturan Menteri Perhubungan dinyatakan bahwa pelarangan penggunaan moda transportasi udara, laut, dan juga darat dimulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Pihak kepolisian juga akan melakukan penyekatan jalan maupun penjagaan ketat di jalan-jalan alternatif yang biasa digunakan warga saat mudik lebaran. Menurut informasi yang saya dapatkan ada sekitar lebih dari 300 titik yang akan dijaga nanti dan tentunya nanti kami akan konfirmasi kepada narasumber yang telah hadir di sini. Pemerintah tentunya mengeluarkan larangan mudik lebaran tahun ini bukan dengan tanpa alasan. Keputusan ini tidak lepas dari kenaikan jumlah kasus COVID-19 yang terjadi pasca libur panjang di tahun lalu. Sebagai perbandingan, nantinya saya ajak Anda untuk melihat data yang dirilis oleh Satgas COVID-19 terkait lonjakan kasus COVID-19 pasca Lebaran 2020, lalu ada Natal 2020, dan juga Tahun Baru 2021. Dan langsung saja kita lihat di sini, ada di sisi kiri saya. Di sini tahun lalu, Lebaran jatuh pada tanggal 23 hingga 24 Mei 2020, di mana saat itu jumlah kasus baru perharinya masih di bawah 1.000 kasus. Dan bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ataupun di layar kaca Anda, ataupun di gadget Anda, pada angka 949 dan juga 526 kasus perharinya. Selain itu, 2 minggu pasca libur lebaran, Indonesia juga mencatatkan rekor 1.000 kasus harian pertama sejak awal pandemi. Dan juga perlu diketahui pula bahwa gejala COVID-19 tidak terjadi sehari 2 hari saja, tapi biasanya terasa atau terjadi kurang lebih 14 hari setelah melakukan kontak dengan orang yang terpapar COVID-19. Hal inilah yang terjadi, seperti data yang kita lihat bersama bahwa kasus COVID-19 terus meningkat, bahkan rekor di akhir Juni 2020 dengan 1.385 kasus baru. Dan selain itu, perlu kami sampaikan pula bahwa kenaikan kasus COVID-19 juga terlihat pasca libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, di mana di sini tampak 2 minggu pasca libur panjang. Jumlah kasus ini menembus 10.000 kasus harian pertama pada 8 Januari 2021. Bahkan di akhir bulan Januari, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang mencatatkan total ada 1 juta kasus COVID-19 pada 26 Januari 2021 dengan 13.094 kasus baru dengan perbandingan 2 data ini. Dan tentunya kita lagi-lagi diharapkan untuk terus menunda apa yang menjadi harapan dari pemerintah setempat untuk tidak melakukan mudik di tahun 2021. Dan satu lagi, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan tidak lupa memakai masker, menjaga jarak dengan orang sekitar, dan satu lagi adalah mencuci tangan. Dan sebelum kita mulai dialog kali ini, ada baiknya kita lihat terlebih dahulu video berikut terkait dengan larangan mudik 2021. Saat ini India menjadi sorotan di tengah tsunami infeksi COVID-19 yang memakan ribuan korban jiwa setiap harinya. Mutasi virus hingga pelonggaran protokol kesehatan disinyalir menjadi penyebab besarnya kasus positif di India. Guna mencegah kejadian serupa terjadi di Indonesia, pemerintah mengupayakan beragam cara tegas untuk menangkalnya. Surat edaran Kepala Satuan Tugas Nomor 13 Tahun 2021 tentang larangan mudik lebaran 2021 dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah menjadi salah satu jurus yang diambil pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran kasus COVID-19. Saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota untuk terus mengingatkan masyarakat untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan dan juga bersinergi dengan pemerintah pusat dengan melarang mudik warganya pada Lebaran tahun ini. Jangan dulu kembali ke kampung halaman, jangan dulu liburan di kampung, jangan lebaran di kampung, bersabar. Bersabar ini adalah salah satu kunci kita untuk sukses mengendalikan COVID.
Surat edaran ini bertujuan memantau, mengendalikan, serta mengevaluasi dalam rangka pencegahan terjadi peningkatan penularan COVID-19 selama Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah. Oleh karenanya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita tegas untuk melarang mudik dan kami juga menghimbau agar Bapak Ibu yang berkeinginan mudik untuk tinggal di rumah saja. Memutus mata rantai penyebaran kasus COVID-19 haruslah menjadi tanggung jawab bersama. Karena siapa yang bisa menjaga keluarga di rumah kalau bukan kita sendiri? Larangan perjalanan orang selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah dikecualikan bagi dua pelaku perjalanan, yakni yang pertama adalah kendaraan pelayanan distribusi logistik dan juga pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non-mudik. Sekali lagi, non-mudik. Lalu bagaimana implementasi di lapangan nanti? Dan untuk membahas hal ini sudah hadir bersama saya ada 3 narasumber untuk dialog pagi ini. Yang pertama adalah Bapak Doni Monardo, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Iqbal. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni atas kehadirannya. Lalu juga ada Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Joni G. Plate. Selamat pagi, Pak Joni. Terima kasih Pak Joni atas kehadirannya. Lalu yang terakhir adalah ada juga dari Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan, Kabaharkam, Komjen Arief Sulistianto. Beliau ini mewakili Kapolri Jenderal Listio yang berhalangan hadir. Halo, selamat datang Pak Arief. Terima kasih, selamat pagi Iqbal. Selamat pagi Pak. Terima kasih semuanya Bapak-Bapak telah hadir di sini. Dan tentunya selamat datang di Forum Merdeka Barat 9, informasi akurat dan valid, dan juga narasumber terpercaya. Dan tentunya dialog hari ini kami pastikan berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu seperti yang Anda lihat, kami semua memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, berbicara soal mencuci tangan, tentunya kita semua sudah mencuci tangan, dan lebih afdol lagi kalau misalnya kita semuanya menggunakan hand sanitizer. Oke, kita pakai semuanya. Oke, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Dan perlu kami sampaikan pula bahwa mulai besok 6 Mei 2021 larangan mudik resmi diberlakukan pemerintah, di mana masyarakat diminta untuk menaati aturan ini dan pemerintah akan berlaku tegas guna menghindari lonjakan penyebaran COVID-19. Dan berikut ini pernyataan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi, di mana untuk saat ini perlu kami sampaikan pula bahwa sebenarnya kami juga ikut mengundang Menteri Perhubungan Pak Budi Karya, namun sayangnya beliau tidak hadir. Namun begitu beliau juga sempat untuk memberikan pernyataannya kepada kami terkait dengan larangan mudik kali ini. Kita simak sama-sama berikut ini. Kita juga melakukan survei. Survei daerah mana saja yang dituju untuk mudik. Daerah-daerah yang dituju untuk mudik itu adalah Jawa Tengah, lebih dari 30%. Jawa Barat lebih dari 20%, setelah itu Jawa Timur, Banten dan sekitarnya, diikuti Lampung, Sumatera Selatan dan sebagainya. Dan mereka rata-rata menggunakan moda angkutan mobil paling banyak, setelah itu motor. Nah, berarti para gubernur harus melakukan satu koordinasi dengan baik. Survei ini juga kami lakukan secara sistematis. Mulai dari apabila tidak ada larangan, berapa yang akan pulang? 33% akan pulang. Setelah kita nyatakan kalau dilarang, 11% tetap akan pulang. Setelah dilakukan pelarangan, turun menjadi 7%. Itu pun cukup banyak, 18 juta. Kita, Kementerian Perhubungan, Satgas selalu ingin melakukan suatu upaya-upaya sosialisasi peniadaan mudik agar yang 7% ini turun menjadi jumlah yang lebih sedikit, sehingga kita bisa memanage dan polisi bisa melakukan penyekatan dengan berwibawa, tetapi kita harapkan dengan humanis. Kita juga mensurvei bahwa memang terjadi suatu kecenderungan mereka akan pulang sebelum masa pelarangan. Dan oleh karenanya kami harapkan
di masa tidak pelarangan pun saudara kita tidak melakukan mudik. Dan juga pada saat nanti di masa pelarangan bisa melaksanakan dengan. Itu tadi pernyataan dari Menhub Budi Karya Sumadi terkait dengan larangan mudik, dan tentunya langsung saja saya bertanya ke Pak Doni Monardo dulu terlebih dahulu terkait dengan pelarangan mudik ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini kita tahu bahwa berkaca dari tahun lalu bahwa banyak kasus positif COVID-19 pasca dari Lebaran Idul Fitri dan juga Natal serta juga Tahun Baru. Dan juga kita bisa melihat dari negara India yang saat ini sedang berjuang untuk menangani COVID-19 yang ibaratnya seperti tsunami COVID-19. Nah, sebenarnya berbicara juga terkait dengan di Indonesia sendiri, apakah dengan larangan mudik ini adalah keputusan yang tepat, mengingat bahwa masyarakat Indonesia juga saat ini sudah mulai divaksinasi begitu. Bagaimana tanggapannya Pak Doni? Baik, terima kasih Mas Iqbal. Yang saya hormati Bapak Menkominfo, Bapak Kabarkam, dan juga para pemirsa sekalian. Keputusan pemerintah untuk larangan mudik ini bukan hanya tepat, tetapi sangat tepat. Sangat tepat, sangat tepat. Berkaca kepada perjalanan kita sudah setahun lebih menghadapi COVID. Setiap libur panjang pasti akan diikuti dengan kenaikan kasus aktif dan juga akan diikuti dengan bertambahnya angka kematian. Mulai dari Lebaran Idul Fitri tahun yang lalu, liburan Agustus, kemudian sampai dengan Natal dan Tahun Baru. Variasi angkanya antara 46% untuk angka kematian sampai dengan 75%. Ya, kemudian demikian juga untuk kasus aktifnya, dari posisi sekitar 70-an% sampai dengan 119%. Jadi sangat tinggi sekali. Setiap habis libur panjang diikuti dengan kenaikan kasus aktif. Bertambahnya jumlah pasien di rumah sakit. Ruang perawatan ICU, isolasi lebih dari 80%. Bahkan pada periode bulan Januari awal tahun yang lalu, beberapa provinsi telah mencapai lebih dari 100%. Sehingga pasien harus dibawa ke luar provinsi. Lantas diikuti dengan angka kematian harian yang juga sangat tinggi, lebih dari 250 kematian per hari. Dan yang tambahan lagi adalah para pahlawan pejuang kemanusiaan, itu para dokter dan juga perawat juga menjadi korban terpapar COVID karena merawat pasien. Jadi pilihan untuk larangan mudik ini adalah pilihan yang sangat strategis. Dan kita semuanya harus mengikuti keputusan ini. Ini adalah keputusan politik negara. Kepala negara adalah Bapak Presiden Jokowi. Dan tidak boleh ada satupun pejabat pemerintah yang berbeda narasinya. Oleh karenanya, bagaimana kita harus melakukan hal ini adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat setiap saat, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Lebih baik hari ini kita lelah, kita dianggap cerewet, daripada korban COVID berderet-deret. Karena sudah tidak ada lagi pilihan lain. Karena masyarakat yang ingin mudik pun masih ada 7%, masih nekat. 7% dari 270 juta penduduk kita sangat besar. 18,9 juta orang. Tugas kita adalah mengurangi angka ini sekecil mungkin. Oleh karenanya sekali lagi seluruh pihak, baik di pusat, di daerah, sampai dengan di tingkat desa dan kelurahan, mari bekerja keras untuk mengingatkan masyarakat kita, jangan mudik, jangan mudik, jangan mudik. Mari bersabar, menahan diri, karena kalau ini kita biarkan, maka sangat pasti terjadi penularan oleh mereka yang datang dari luar di kampung halaman. Dan di setiap daerah belum tentu memiliki rumah sakit yang memadai, belum tentu ada dokter yang merawat. Akibatnya mereka yang terpapar COVID bisa menjadi fatal, bisa mengakibatkan kematian. Dan banyak daerah yang
mengalami peristiwa seperti itu pada tahun yang lalu. Tapi berbicara soal gambaran COVID-19 di Indonesia untuk saat ini seperti apa Pak? Mengingat bahwa kemarin dari Bu Siti Nadia dari Kementerian Kesehatan mengatakan sudah ada 3 varian virus baru yang masuk ke Indonesia seperti halnya dari Inggris, Afrika Selatan dan juga dari dari India maksud saya. Lalu seperti apa ini gambarannya Pak? Mas Iqbal, posisi negara kita sebenarnya dalam kondisi yang sangat bagus sekali hari ini. Kasus aktif kita ini menduduki catatan terendah sepanjang 1 tahun terakhir, 5,88%. Kemudian angka kesembuhan kita pun mencapai rekor, 91,39%. Hanya masih kurang adalah angka kematian kita yang masih berada di atas angka kematian global. Nah, Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan mengatakan, setelan ini sudah bagus, jangan sampai dirubah lagi. Jangan sampai ada kebijakan yang nantinya membuat kasus aktif di daerah bertambah. Dan oleh karenanya, kita juga harus mengikuti perkembangan di sekitar kawasan. Kita lihat beberapa negara tetangga kita, bukan hanya virus baru yang tadi Mas Iqbal sampaikan, beberapa negara tetangga kita juga mengalami peningkatan kasus di negara mereka. Ya. Contohnya sekarang misalnya kita banyak menerima kepulangan pekerja migran kita yang mereka sudah habis masa berlakunya, masa bekerjanya, sudah habis kontraknya. Di antara mereka tidak sedikit yang diperiksa ternyata positif COVID. Dan ini sudah kita buktikan dari kedatangan di Kuala Namu, kemudian di Kepri, kemudian di Kalimantan Barat, serta juga di Jakarta dan juga di Bandara Juanda Surabaya. Jadi dengan adanya varian-varian baru ini diharapkan kita lebih waspada. Tadi pada saat pembukaan Bapak Presiden mengatakan waspada, waspada. Apa yang telah kita capai hari ini dengan kondisi yang cukup membuat kita tenang dan nyaman, bukan berarti kita bisa lengah, tidak boleh. Kita tidak boleh kendor. Protokol kesehatan adalah kunci keberhasilan bangsa kita untuk terhindar dari ancaman COVID. Disiplin dan kompak serta konsisten juga merupakan salah satu solusi bagi bangsa kita melakukan pengendalian COVID. Demikian Mas Iqbal. Baik Pak Doni, tentunya lagi-lagi kita jangan sampai lengah walaupun sudah ada tren penurunan begitu Pak ya. Baik, selanjutnya saya ke Pak Joni. Sebenarnya apa peran Kominfo untuk mendukung larangan mudik Lebaran tahun ini Pak? Jadi yang pertama Iqbal ya, saya tentunya tidak akan pernah kurang untuk menyampaikan selamat berpuasa di bulan Ramadan kepada segenap umat warga masyarakat yang melaksanakannya. Bulan Ramadan kita ini tentu kita semua mendoakannya menjadi bulan yang penuh berkah, penuh rahmat. Ya. Sebentar lagi, kurang seminggu lebih sedikit, kita akan menjemput hari Raya Idul Fitri, Lebaran. Nah, di bulan Ramadan ini, ya, kali ini adalah kali kedua kita melaksanakan ibadah, ya puasa, di situasi pandemi COVID-19. Tadi berulang kali disampaikan pelarangan-pelarangan itu. Pelarangan oleh masyarakat, oleh pemerintah dalam hal ini itu bertujuan satu. Ya, memastikan bahwa Indonesia berhasil untuk menangani pandemi COVID-19. Untuk menurunkan serendah-rendahnya penyebaran virus COVID-19. Bulan Ramadan ini pun kita harapkan berkahnya, di mana kita segenap sekalian adalah membantu mendoakan agar kita berhasil untuk menangani pandemi COVID-19. Tahun lalu, pada saat di mana pemerintah mengambil langkah-langkah yang tegas, komunikasi publik yang masif, tetap saja ya terjadi peningkatan COVID yang luar biasa, lebih dari 90%. Tahun ini ya, dengan semua pelajaran yang kita miliki, pengalaman kita miliki, Presiden memerintahkan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan tegas. Ya. Tujuannya satu, menyelesaikan dan memperkecil potensi penyebaran virus COVID-19. Ya. Dari langkah ini, langkah bersama yang kita lakukan bersama-sama. Kominfo dalam hal ini
mempunyai tugas ya bersama-sama KPCPEN ya dan Satgas COVID-19, penanganan COVID-19 untuk melakukan komunikasi publik yang menyampaikan pada masyarakat, menyiapkan semua kanal-kanal komunikasi melalui kerja kolaboratif di seluruh kanal komunikasi kita. Apakah melalui mainstream media, TV, radio, atau melalui SMS, blast bersama perusahaan-perusahaan telekomunikasi, operator telekom, komunikasi-komunikasi di jaring-jaring komunikasi sosial, politik, dan kemasyarakatan. Seluruh komunikasi itu kita gunakan. Tapi komunikasi ini baru efektif kalau masyarakat mengikutinya. Ya, masyarakat perlu tahu ya, jangan sampai ada yang berpendapat bahwa COVID-19 ini, virus ini biasa-biasa saja. Tidak. Virus ini virus yang sangat membahayakan. Virus ini ya harus kita lawan. Ya, harus kita selesaikan, harus kita cegah dengan bekerja bersama-sama melalui apa? Yang pertama, melaksanakan protokol kesehatan secara ketat oleh masyarakat karena penyebaran ini ada di masyarakat. Pemerintah terus mengambil perannya ya dengan melaksanakan 3T ya, testing, tracing, treatment ya. Tetapi memakai masker, menjaga jarak ya dan mencuci tangan atau hand sanitizer itu protokol yang harus kita lakukan. Nah, yang kedua apa? Pada saat memasuki situasi-situasi tahunan di mana potensi terjadi perkumpulan atau mengumpulnya masyarakat seperti di bulan suci Ramadan ini, maka cara satu-satunya hindarilah berpergian. Ya, kali ini kita melaksanakan hari raya dengan cara yang meriah tetapi di dalam keluarga kecil kita. Ya, kita melaksanakan PPKM Mikro. PPKM Mikro ini kita terjemahkan pada saat puasa dan lebaran melalui komunikasi di dalam keluarga kita saja. Nah, semua aktivitas Kominfo menyiapkan tidak saja komunikasi publik, tapi juga menyiapkan masyarakat agar merayakan lebaran, merayakan puasa di dalam ruang digital, memanfaatkan ruang digital. Yaitu apa? Ya, kami menyiapkan bandwidth yang cukup ya agar masyarakat bisa berkomunikasi secara virtual. Sehingga tidak perlu bertemu secara fisik, tapi memanfaatkan teknologi ini untuk menyampaikan kegembiraan, untuk menyampaikan dan melaksanakan ibadah ya di dalam ruang-ruang virtual kita. Tentu penafsiran-penafsirannya ada di para ahli-ahli agama, tapi pemerintah menyiapkannya. Ya. Pemerintah menyiapkan sarana-sarana infrastruktur TIK, bandwidth yang cukup agar keinginan kita untuk berbelanja dan memeriahkan ya hari lebaran kita secara digital pula, belanja online, kampanye bangga buatan Indonesia melalui belanja online itu disiapkan. Nah, masyarakat perlu memanfaatkan dan menggunakan ini dengan baik. Tidak harus pergi sendiri ke pasar-pasar, ke toko-toko, tidak perlu. Kalau memang harus ke pasar-pasar, ke toko-toko, perhatikan protokol kesehatannya secara ketat. Saya mendapat informasi bahwa terjadi perkumpulan massa ya, mobilisasi massa atau massa datang salah satu tempat perbelanjaan di Jakarta, di Tanah Abang misalnya. Ya, ditangani itu dan bagus, terima kasih itu ditangani secara cepat oleh kepolisian dan pemerintah daerah DKI Jakarta. Tetapi ingin saya ingatkan, jangan dipolitis ya. Ada lagi yang mempolitisir barang ini. Nah, ini jangan sampai. Karena apa? Ya, pemerintah perlu dengan semua kekuatannya, termasuk jalur komunikasi dan infrastruktur yang dimiliki, termasuk juga dalamnya Kominfo, ingin memastikan perayaan ya bulan suci Ramadan dilakukan dengan menjaga protokol kesehatan, tetapi ya bisa dilakukan melalui virtual secara memadai dan merayakan ya acara hari besar, hari lebaran nanti secara tetap meriah di dalam keluarga sendiri dan berkomunikasi dengan tentu meriah lagi memanfaatkan teknologi. Kami menyiapkan bandwidth yang cukup, kami juga menjaga agar ya komunikasi-komunikasi dan ekspresi rasa sukacita dapat dilakukan di dalam ruang digital dengan lebih baik di tahun ini. Tahun-tahun kita sekarang ini tahun digital. Kita masuki era transformasi digital. Di bawah leadership Bapak Presiden, ya keputusan politiknya begitu luar biasa besarnya, kita menggelar infrastruktur yang besar-besaran. Tetapi di saat yang sama, masyarakat perlu beranjak ke ruang digital, termasuk ya memanfaatkan ruang digital di bulan puasa dan di hari besar, hari raya lebaran secara lebih efektif lagi. Baik, terima kasih Pak. Tentunya bisa dipastikan kembali bahwa untuk lebaran nanti
mudah-mudahan tidak ada masalah jaringan dan lain sebagainya ya dalam hal bersilaturahmi melalui media virtual begitu ya Pak ya? Disiapkan dengan baik dan kita berharap jangan ada kecelakaan-kecelakaan infrastruktur telekomunikasi yang terganggu. Baik. Ya, kita harapkan itu. Tetapi persiapan terus kita lakukan kerjasama dengan operator seluler. Kan Lebaran ini bukan baru kali pertama di Indonesia. Sudah terus-menerus itu dilakukan. Sudah tahu bagaimana. Dari sisi operator, dari sisi pemerintah tentu sudah ada protap-protapnya. Yang perlu sekarang masyarakat memanfaatkannya. Karenanya kegiatan Forum Merdeka Barat 9, terima kasih Bapak Komjen Arief, Pak Doni datang di sini. Kita gunakan ini untuk menyampaikan kepada masyarakat. Masyarakat, marilah kita rubah cara ekspresi kegembiraan menyambut hari raya. Dan mengisi bulan puasa. Caranya kali ini dengan memanfaatkan ruang digital. Nah, tugas kami menyampaikan, Pak Doni tadi sudah menyampaikan betapa besar bahayanya. Ya. Ini bukan barang main-main COVID-19 ini. Dan ini bukan barang yang perlu dielus-elus. COVID-19 ini harus dibasmi. Dan tugas kita bersama. Jangan ada yang main-main dan coba-coba dengan itu. Karena akan merugikan diri sendiri, keluarga, lingkungannya, masyarakatnya, dan bangsanya. Tetapi begitu kita mengambil langkah, melaksanakan protokol kesehatan dengan tertib, maka kita menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan masyarakat kita, dan menyelamatkan bangsa kita. Baik, berarti bukan berarti hanya pemerintah saja yang harus berjuang, tetapi harus adanya kerjasama dengan masyarakat untuk bisa. Ya, terima kasih Pak Joni. Selanjutnya saya nanti akan ke Pak Arief, tapi sebelum itu kami perlu sampaikan terlebih dahulu, selain soal survei tentang mudik Lebaran 2021, sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menjelaskan tentang identifikasi isu larangan mudik dan kami akan tampilkan dalam video berikut ini. Kita bisa mengidentifikasi. Ada 6 isu yang bisa kita identifikasi, yaitu pertama kali adalah mereka melakukan mudik lebih awal. Nah ini masih sampai besok. Seyogyanya masyarakat tidak melakukan itu dan para petugas melakukan suatu pengetatan yang intensif. Kita juga tahu isu yang kedua adalah banyaknya pekerja migran di Indonesia dari Malaysia, dari Singapura, dari Hong Kong yang pulang ke Indonesia. Nah ini dibutuhkan suatu pengetatan yang sesuai dengan ketentuan. Saudara kita itu harus melakukan PCR, setelah itu ada isolasi, karantina selama 4 hari, di PCR lagi, baru bisa melakukan kegiatan atau melakukan perjalanan berikutnya. Pemulangan imigran dari India dan Cina di Indonesia, tentu kita harapkan berjalan dengan baik. Kita juga harus mengantisipasi karena kita memperbolehkan perjalanan di aglomerasi seperti Jabodetabek, Bandung Raya, Gerbang Kartosusila, Jogja Raya, Solo Raya, Makassar Raya, Medan Raya, tetapi memang harus dilaksanakan dengan PPKM Mikro. Artinya Pemda melakukan satu upaya yang detail. Hal yang lain tentang jalan-jalan tikus. Saya percaya bahwa Polri mampu mengendalikannya. Dan juga kita juga harus berkomitmen bahwa penyedia jasa harus melakukan satu persiapan-persiapan yang baik agar kegiatan mudik ini mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Sebagai tindak lanjut isu strategis ini, apa yang kita lakukan? Pertama, kita akan melakukan penindakan terhadap angkutan travel gelap yang berplat hitam. Sudah kita koordinasikan dengan Polri, dalam hal ini Korlantas. Kita akan melakukan koordinasi dengan Kemenlu, dengan para pemda-pemda di daerah, di Kepri, di Riau, di Medan, di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara,
Ini kita lakukan koordinasi intensif karena disinilah ada pergerakan PMI dan kita akan melakukan protokol dan kita akan melakukan PCR 2 kali kepada mereka. Kita juga melakukan pengetatan atas kedatangan mereka-mereka yang akan datang di beberapa tempat seperti Cengkareng, Surabaya, Entikong, Batam, dan PLB lain karena pergerakan ini harus kita lakukan pengamatan yang baik. Koordinasi Kemenlu, gugus tugas, dan semua pihak akan kita tindak lanjuti untuk mengawal apa yang akan terjadi atau kita lakukan atas PMI yang bergerak di beberapa daerah. Dan kita meningkatkan pengawasan secara intensif pada jasa layanan transportasi, perlu melakukan persamaan persepsi seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi ingat kita harus tegas tetapi humanis. Dan perjalanan aglomerasi walaupun diperbolehkan harus dilakukan satu pengetatan dengan PPKM Mikro. Bapak Ibu sekalian, demikianlah ini kami sampaikan. Memang kita berharap bahwa narasi tunggal untuk peniadaan ini penting secara masif diketahui oleh masyarakat banyak agar kita mampu mengendalikan COVID tidak meningkat lagi, tetapi kita juga bisa melayani bagi mereka-mereka yang dimungkinkan. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa perjalanan logistik tetap dimungkinkan. Oleh karenanya, para stakeholder kami persilahkan untuk melayani perjalanan logistik dengan. Ya, saya informasikan kepada rekan media ataupun masyarakat yang ingin bertanya bisa mengajukan lewat link Slido di bawah ini dengan hashtag tidak mudik. Dan sekali lagi Anda bisa mengajukan pertanyaan Anda melalui link Slido yang ada di bawah, yang Anda bisa melihat nantinya. Dan di sini Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda. Jangan lupa untuk menyebutkan nama, domisili Anda, dan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Baik, kami tunggu pertanyaan Anda. Dan langsung saja, seperti yang tadi janji saya akan ke Pak Arief terlebih dahulu. Ini Pak Arief terkait dengan, tadi sudah disampaikan juga dengan Pak Budi Karya, bahwa masyarakat saat ini sedang kucing-kucingan juga dengan pihak kepolisian dan juga pemerintah terkait dengan mudik. Karena kita tahu sendiri bahwa mudik itu sudah menjadi kebudayaan masyarakat Indonesia dalam tiap tahunnya begitu. Nah, seperti apa sebenarnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian terutama untuk menangani hal ini? Karena kita tentunya tidak ingin hal yang tahun lalu bisa terjadi lagi di tahun ini. Ya, terima kasih Iqbal, Pak Menteri, Pak Doni yang saya hormati. Saya ingin memperkuat dan menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan Pak Doni tadi, bahwa kebijakan larangan mudik itu adalah merupakan kebijakan yang sangat tepat. Karena ini tujuannya semata-mata untuk menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia dan menjaga negara ini terbebas dari pandemi. Memang kondisi saat ini seperti dikatakan Pak Doni tadi, kita sudah menunjukkan angka yang landai dan bagus, tapi kita tidak boleh lengah. Sehingga untuk mendukung ini, maka kepolisian sudah melakukan langkah-langkah yang sangat komprehensif, mulai dari langkah yang bersifat preemptif, kemudian preventif, sampai dengan penegakan hukum yang tegas, tetapi tetap humanis. Langkah preemptif adalah sebagai satu langkah awal untuk merubah mindset masyarakat, mengajak masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat, kenapa sih tahun ini dilarang mudik. Nah, alasan-alasan ini yang kita berikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga mereka kan paham bahwa ini bukan semata-mata dilarang saya nggak boleh pulang saja, tapi ada kepentingan yang lebih besar. Inilah narasi-narasi yang kami sampaikan kepada seluruh jajaran di kewilayahan untuk bisa mengkomunikasikan ini kepada masyarakat. Kemudian langkah preemptif ini juga bertujuan untuk merubah mindset masyarakat. Seperti dikatakan Pak Menteri tadi, bahwa memang mudik ini menjadi satu tradisi masyarakat kita yang sudah dari dulu. Dan mudik ini dilakukan secara langsung dengan bertemu langsung. Tetapi dalam situasi yang
seperti sekarang ini tidak mungkin akan dilakukan. Nah, kita rubah mindsetnya, silaturahim tidak harus bertemu dengan langsung, tapi dengan media digital yang sudah disiapkan oleh Pak Menteri. Sehingga ini nanti akan bisa memberikan ruang yang baru kepada masyarakat, menjadi satu tradisi baru yang akan mengurangi beban apabila ada yang kucing-kucingan, tikus-tikusan itu tadi, mudah-mudahan tidak ada. Nah, kemudian langkah preventif yang dilakukan, tentu kami bersinergi dengan seluruh stakeholder yang lain, dengan Kementerian Perhubungan, BNPB, Kominfo, dan lain sebagainya, melakukan langkah-langkah preventif dengan membentuk PPKM mikro, kemudian di tempat-tempat keramaian kami lakukan penegakan protokol kesehatan dengan tegas dan ketat, sehingga ini akan bisa membiasakan masyarakat dengan kehidupan baru. Karena ini adalah satu kebiasaan baru, sehingga masyarakat harus dibangun sebuah peradaban baru, bahwa dalam masa seperti ini kita tidak bisa lagi seperti hari-hari biasanya. Kemudian yang ketiga adalah penegakan hukum, dengan tegas tapi tetap humanis. Banyak yang sudah kita lakukan seperti disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan tadi. Kemudian ada 3 tahap yang sudah dilakukan oleh kepolisian dalam menghadapi larangan mudik ini. Kegiatan pramudik dilakukan sejak tanggal 12 sampai 5 Mei 2021. Di mana ada 2 kegiatan operasi di sini, operasi keselamatan tahun 2021 dan antisipasi arus mudik. Ini pramudik sebelum kegiatan peniadaan mudik. Kemudian tahap kedua adalah peniadaan mudik, yaitu dengan operasi ketupat 2021 yang akan segera digelar besok. Hari ini sudah dilaksanakan gelar pasukan di seluruh Indonesia, di mana langkah-langkahnya adalah penggelaran pasukan, penyekatan di titik yang sudah ditentukan, di mana semula ada 333 titik penyekatan, ditingkatkan lagi menjadi 381 titik penyekatan mulai dari Sumatera Selatan sampai ke Bali. Titik penyekatan yang paling banyak ada di wilayah Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, kemudian mulai dari Palembang, Lampung, Banten, Jakarta, sampai ke wilayah Jawa Timur. Nah, ini mulai besok sudah aktif, tetapi harapan kami masyarakat tidak sampai melakukan kegiatan mudik, jangan sampai tikus-tikusan atau kucing-kucingan, karena pasti akan ketemu. Jangan mencari jalan tikus, carilah jalan yang benar. Ya, jalan yang benar itu tetap berada di rumah seperti disarankan Pak Menteri tadi, sehingga tetap bisa menjaga kesehatan keselamatan keluarga, supaya ini betul-betul bisa menjaga kita semuanya. Kemudian setelah tanggal 17 Mei nanti ada langkah yang ketiga adalah pengamanan pasca mudik. Ini juga berbahaya juga kalau ada yang dari kampung pingin ke Jakarta, walaupun dia sebelumnya bukan berasal dari jalur mudik. Ini yang harus juga kita jaga, jangan sampai nanti pendatang baru justru membawa virus yang akan membahayakan orang yang sudah patuh tidak mudik itu tadi. Sehingga 3 tahap ini yang akan kita lakukan untuk bisa menjaga supaya pandemi ini betul-betul bisa dikendalikan di Indonesia. Nah, berbicara soal pendekatan secara humanis, ini menarik sekali Pak. Apalagi kalau kita misalnya melihat di pemberitaan sekarang ini sudah ada masyarakat yang istilahnya untuk mendahului mudik. Sebenarnya sanksinya seperti apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terutama dengan kata-kata pendekatan humanis itu sendiri Pak? Ya, pendekatan humanis dan tetap tegas di dalam penerapan dan penegakan protokol kesehatan. Apabila ditemukan masyarakat yang tetap nekat mudik, dan insya Allah pasti akan bisa ditemukan dan ditangkap. Pertama yang akan dilakukan adalah melakukan swab antigen atau dengan menggunakan Genos. Kalau memang positif, ya dia akan diisolasi. Kalau negatif, akan dikembalikan. Begitu juga kepada biru jasa travel, angkutan umum, yang sudah diberikan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat masih melanggar, kalau dia angkutan gelap, maka akan ditahan dulu kendaraannya, ditilang, ditahan sampai dengan waktu tertentu dan akan diproses di pengadilan. Bagi angkutan umum travel yang resmi yang tetap melakukan pelanggaran,
tetap akan dilakukan penegakan hukum berupa tilang dan mungkin sampai dengan sanksi pencabutan trayek, tapi itu menjadi kewenangan dari Kementerian Perhubungan. Saya pikir langkah-langkah ini yang memang harus dilakukan secara bersama-sama. Kemudian juga ada program PPKM Mikro yang memang sudah diterapkan saat ini. Kemarin hasil rapat dengan Pak Menteri Perekonomian, ditambah lagi menjadi 30 provinsi, sehingga semua diharapkan nanti akan bisa aktif dan efektif di dalam program PPKM Mikro, karena ini terbukti bisa cukup efektif di dalam mengendalikan penyebaran COVID di Indonesia. Baik, Pak Arief, saya ke Pak Doni lagi. Pak Doni, ini terkait dengan selain mudik tentunya kerumunan warga ini juga ternyata kembali terjadi, Pak. Seperti halnya yang di Tanah Abang dan lain sebagainya, ada kegiatan konser musik yang di Pasar Minggu dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang salah ini, Pak? Sedangkan untuk BNPB sendiri dan juga pemerintah secara umum sudah melakukan berbagai macam hal, terutama untuk bisa meyakinkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Jadi memang ada persoalan yang kita hadapi karena hasil survei yang dilakukan oleh BPS pada tahun lalu, masih ada 17% warga negara kita yang nggak percaya COVID. Ini masalah ya. 17% dari 270 juta warga negara kita itu 40-an juta orang yang masih belum percaya COVID. Padahal COVID ini sudah membunuh jutaan orang di seluruh dunia dan negara kita juga sudah sangat banyak yang jadi korban. Ya, jadi ini masalah masalah pengetahuan, masalah juga keyakinan yang walaupun sudah berulang kali disampaikan tetap saja nggak percaya COVID itu ada gitu. Bahwa COVID ini adalah konspirasi, COVID rekayasa, COVID itu tidak membahayakan. Nah, padahal faktanya COVID bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu, ya. Nah, hanya yang kita ketahui selama ini, kalau yang diserang itu kelompok muda, usia di bawah 46 tahun, mereka rata-rata tanpa gejala. Tetapi mereka ini bisa menulari yang lain. Nah, kalau yang lain ini adalah kelompok rentan yang usianya di atas 47 tahun, ada komorbid, maka risikonya sangat tinggi, bisa sangat fatal. Apalagi yang sudah di atas 60 tahun dan punya komorbid. Ya, persentase kematian mereka yang terpapar COVID lantas meninggal dunia itu 85% adalah usia di atas 47 tahun. Nah, jadi mohon sekali lagi, ini adalah sebuah harus ada upaya bersama dari seluruh pihak. Ya, jangan lelah untuk mengingatkan seluruh orang agar betul-betul disiplin. Karena disiplin diri sendiri saja tidak cukup. Disiplin ini harus komunal, harus kolektif. Saya adalah orang yang sangat disiplin. Saya berani mengklaim diri saya disiplin karena nyaris saya tidak pernah melepas masker di tempat publik. Di kantor pun selalu saya menggunakan masker. Bahkan saya pun dalam beberapa kesempatan tidur pun pakai masker. Tapi ternyata juga bisa kena COVID. Ya, saya terpapar ketika saya mengendalikan gempa bumi di Sulawesi Barat. Ya. Jadi tidak ada jaminan seseorang yang sangat disiplin pun tidak terpapar COVID. Dia bisa ditulari oleh orang-orang di sekitarnya yang tanpa gejala, baik melalui kontak secara langsung dengan jarak dekat pada saat makan terutama, atau lewat benda lainnya, misalnya dari gelas, piring, garpu, sendok, ya. Karena bisa saja mungkin di antara benda-benda itu tersentuh oleh mereka yang positif COVID tanpa sengaja, misalnya, atau saat bepergian, ya, transportasi umum, di bus, di terminal, ya, di bandara, dan itu semuanya punya potensi seseorang terpapar COVID lewat droplet, ya. Jadi kita terpapar COVID itu banyak sumbernya, ya, tidak hanya dari pertemuan fisik orang dengan orang. Nah, kemudian juga kita harus tahu bahwa COVID ini ditulari bukan oleh hewan, bukan oleh binatang,
tetapi oleh manusia. Jadi manusia itu menulari satu dengan yang lainnya. Jadi membatasi jarak sosial dan juga membatasi pertemuan-pertemuan orang adalah langkah yang paling efektif untuk terhindarnya COVID ini. Nah, ini yang masih belum optimal, dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia, di banyak negara, bahkan di negara maju pun masih banyak yang tidak percaya COVID. Nah, sekarang bagaimana kita semua bekerja keras sisa waktu kita menjelang Idul Fitri ini. Mari kita semua menyampaikan pesan-pesan yang positif agar kita seluruhnya menyadari COVID adalah ancaman yang sangat membahayakan keselamatan kita semua. Dan kita bersyukur bahwa Presiden dari awal sudah menegaskan larangan mudik. Dan ini semuanya demi keselamatan bangsa. Kalau kita lihat dasar hukumnya, paling tidak ada 3 sumber. Yang pertama dari aspek global, solus populi suprema lex exto. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Yang kedua, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara wajib untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian juga hukum agama yang harus mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Nah, silaturahmi, hiburan, dan aktivitas lainnya itu sifatnya kan sunnah. Ya. Sementara yang wajib ini adalah menjaga kesehatan, menjaga keselamatan jiwa. Nah, mari kita bersabar untuk menahan diri. Dan ini tidak cukup sekali lagi hanya pemerintah. Kami juga berharap dunia usaha punya sensitivitas. Para penyelenggara, event organizer juga harus tahu situasi nasional kita. Kami menyadari bahwa ini sangat sulit. Tetapi kalau ini diatur dengan baik, itu semuanya bisa. Buktinya apa? Ketika Pasar Tanah Abang terjadi penumpukan massa pada hari Sabtu yang lalu, dan kami menghubungi para pejabat di pemerintah DKI dan juga jajaran TNI dan Polri. Setelah itu hari Minggu, para pimpinan ke lapangan, Gubernur, Pangdam, Kapolda ke lapangan. Apa yang terjadi? Bisa dikendalikan, bisa diatur. Artinya apa? Perlu ada kesiapan dari awal, perlu ada antisipatif. Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan mengatakan semua urusan yang berhubungan dengan kebencanaan adalah upaya pencegahan, upaya mitigasi. Jadi kehadiran para pimpinan di seluruh tempat-tempat keramaian itu penting. Nah, pada saat rapat beberapa hari yang lalu, Bapak Presiden juga menyampaikan pesan. Kehadiran aparat di semua lokasi-lokasi yang menimbulkan kerumunan itu sangat penting. Oleh karenanya jangan sampai terlambat. Ya, kami bersyukur Panglima TNI, Kapolri, dan banyak unsur lainnya yang punya kepedulian untuk bisa mengingatkan jajarannya agar cepat turun ke lapangan supaya tidak terlambat. Ketika terlambat ada kerumunan maka akan sulit. Termasuk juga kita harapkan bahwa semua masyarakat bisa memberikan informasi sebelum terjadinya, seperti hanya ada konser musik, ya, ada pertemuan-pertemuan besar. Silakan melaporkan kepada Satgas. Kita punya Satgas PPKM Mikro di tingkat desa dan kelurahan, dan itu sangat efektif. Asalkan mereka bisa diberitahu, mereka pasti akan datang untuk mengingatkan para penyelenggara agar ya kalau masih bisa dibatalkan, dibatalkan. Kalau tidak, diatur yang baik. Nah, ini kan kalau pengaturannya bagus, ya tidak akan ada masalah. Tetapi kalau pengaturannya tidak diatur yang bagus, terjadi kerumunan, maka berpotensi satu sama lainnya saling menulari. Baik, Pak Doni, terima kasih atas jawabannya. Tentunya tidak hanya saya saja yang bersemangat untuk terus bertanya kepada narasumber kita kali ini. Banyak juga ini melalui aplikasi Slido yang bertanya kepada bapak-bapak sekalian. Langsung saja saya baca karena berhubung durasinya cukup mepet, ini tinggal 9 menit lagi. Saya langsung ke Dewi dari Malang, ini untuk Pak Menkominfo. Ini di grup WhatsApp keluarga saya banyak hoax soal mudik. Bagaimana ini ya Pak solusinya? Ya, situasi tidak saja pandemi, tetapi mengisi ruang digital kita itu harus secara cerdas. Ya. Hoax, disinformasi, masinformasi, infodemik, ya, itu tidak bermanfaat bagi kita. Karena pemerintah mengambil langkah-langkah yang tegas untuk melakukan proses take down, blokir.
terhadap hoax. Apalagi hoax yang terkait dengan pandemi COVID-19 dan vaksinasi. Ya, terkait dengan vaksinasi aja lebih dari 181 hoax, jenis hoax. Yang selalu diberikan label untuk supaya jangan dipercaya karena itu hoax. Terkait dengan pandeminya sendiri, itu lebih dari 1.500 dan tersebar di semua platform digital. 3.000 lebih sebarannya. Dan ini juga di take down. Kami bekerja sama dengan platform-platform digital global ya secara teknis untuk melakukan pembersihan ruang digital dari hoax-hoax ini. Nah, namun ruang digitalnya harus kita manfaatkan secara cerdas. Ya. Karena ini tersedia untuk kita. Kita perlu menggunakan berlebaran secara digital. Ya, lebaran digital itu keren. Kita silaturahmi secara digital. Silaturahmi digital itu keren. Kita berbelanja secara digital. Ya. Berbelanja digital online itu keren. Karenanya pada saat pandemi COVID-19 ini di mana kita disediakan infrastruktur digital telekomunikasi yang memadai, mari kita gunakan lebaran secara digital, ya, bersilaturahmi dengan keluarga secara digital, ya, dengan kreasi-kreasi, inovasi dan kreativitas yang tinggi, bentuk-bentuk dan modelnya, dan kita melakukan belanja secara digital. Pemerintah akan menjaga ruang digital, kami akan membersihkannya, baik itu take down maupun blokir-blokir, dan selalu melakukan literasi. Ya, literasi ini kerja kolaboratif, kalau saya pinjam istilahnya Pak Doni, ini kerja pentahelix Indonesia. Seluruh komponen, ya, komponen masyarakat, ya, dan tokoh-tokoh kita, komponen pemerintah, komponen perguruan tinggi akademisi, komponen pengusaha, ya, dan seluruh komponen, bahkan juga komponen media, ya, sebagai pilar penting informasi, transmisi informasi pada publik. Nah, jangan gunakan hoax untuk COVID-19 dan hal lainnya. Jangan mengisi ruang digital dengan informasi yang keliru, misinformasi, malinformasi, karena itu berpotensi melanggar undang-undang dan berpotensi penegakan hukum tidak bermanfaat. Mari kita isi itu dengan hal yang bermanfaat. Kali ini kebetulan, ya, hari ini tanggal 5 ini adalah hari bangga buatan Indonesia, ya. Semakin bangga buatan Indonesia. Hari ini tanggal 5 Mei ini dicanangkan. Karenanya tanggal 5 Mei ini mari kita gunakan. Ya, selama masa puasa sampai dengan hari raya Lebaran nanti kita awali kampanye besar-besaran. Ya, belanja terhadap produk Indonesia melalui semangat. Ya, semakin bangga buatan Indonesia secara online. Baik, terima kasih Pak. Tentunya lagi-lagi kita di sini harus pintar-pintar untuk memilah-milih informasi ya Pak ya. Baik, selanjutnya kita akan ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Rizky dari Bandung. Untuk Polri, bagaimana menindak travel yang masih memfasilitasi pemudik karena masih banyak teman saya yang mudik kucing-kucingan. Ini seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan ya. Ini sepertinya sebagai masyarakat tentunya menjadi menjadi sesuatu yang budaya begitu ya, kalau bisa kita bilang melihat dari tahun lalu. Tapi ada juga ini, kalau misalnya tadi sudah ditanyakan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rizky dari Bandung ini, saya juga ingin menanyakan kepada Pak Arief ini terkait dengan bagaimana sebenarnya antisipasi yang dilakukan dari pihak kepolisian, terutama di Indonesia ini tentunya kan banyak ya, mulai dari Palembang tadi Bapak katakan sampai Bali. Ini seperti apa Pak nantinya implementasinya di lapangan, karena kita tahu sendiri bahwa cukup sulit, apalagi masyarakat ini juga tidak kehilangan pikirannya begitu untuk bisa melakukan mudik ke kampung halamannya. Ya, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan ada 381 titik penyekatan dan itu sudah mulai aktif mulai 24.00 nanti malam. Ini diharapkan masyarakat ya tidak kucing-kucingan karena akan merugikan diri sendiri. Dari seluruh jalur yang ada, bisa saja dia melalui jalur tikus. Tapi jalur tikus itu tidak akan mungkin sampai ke lubang bawah tanah kan. Pasti akan ketemu kepada jalur di mana merupakan jalur utama yang tidak mau harus lewat di situ. Pasti akan ketahuan dari penyekatan-penyekatan yang kita lakukan.
Sehingga yang lebih baik dilakukan adalah sudah berdiam diri saja di rumah. Jangan menggunakan sarana transportasi travel yang tidak resmi, karena nanti akan rugi. Tidak ada jaminan asuransi dan lain sebagainya. Sampai saat ini sudah 159 unit travel yang tidak mempunyai izin operasi dilakukan penahanan oleh Korlantas Polri di seluruh jajaran. Sehingga ini nanti mudah-mudahan tidak akan berkembang lagi, karena dengan adanya penahanan ini akan menimbulkan efek deterrent. Dan yang ingin kita pesankan kepada seluruh warga masyarakat adalah kesadaran ini. Kesadaran untuk tidak mudik, karena untuk menjaga kesehatan dan keselamatan diri sendiri. Mari kita biasakan tradisi baru bahwa mudik digital itu keren, cukup di rumah saja. Karena banyak sekali keuntungannya. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya lebih besar, kita bisa menjaga keselamatan di jalan dan menjaga keselamatan dari COVID-19. Baik, tentunya sebelum kita akhiri dialog pada pagi hari ini, kebetulan sudah tinggal beberapa menit lagi untuk closing. Saya meminta kepada Pak Doni terlebih dahulu untuk closing statement, terutama terkait dengan himbauan kepada masyarakat agar tidak mudik di tahun ini. Silakan Pak. Baik, 1 menit. Terima kasih Mas Iqbal. Mari kita berkaca kepada pengalaman negara lain, ya India. Setelah mereka menurun kasusnya pada bulan Januari dan Februari, bahkan kasus aktif India saat itu di bawah kasus aktif nasional Indonesia. Kita 176.000, India sekitar 153.000. Dan setelah itu dikendorkan. Kegiatan keagamaan, pesta-pesta perkawinan, olahraga, dan juga aktivitas politik, ya begitu diberikan ruang. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Tidak perlu menunggu 1-2 bulan. Hanya dalam hitungan minggu terjadi kasus yang sangat meningkat. Kasus eksponensial. Rumah sakit penuh, pasien tidak mampu mendapatkan pelayanan yang baik, dan angka kematian yang sangat tinggi. Rata-rata harian kasus di India mencapai lebih dari 400.000 kasus per hari, dan angka kematian mencapai ribuan. Mari kita jadikan keadaan di India sebagai pelajaran bangsa kita. Jangan anggap enteng COVID. COVID masih ada, belum berakhir. Dan ancaman ini justru sangat membahayakan orang-orang tua kita. Jangan biarkan mereka terpapar COVID akhirnya tidak tertolong. Sekali lagi kesadaran kolektif bangsa kita untuk saling mengingatkan. Pemerintah sudah bekerja keras dari mulai Bapak Presiden sampai dengan para pimpinan di tingkat kelurahan dan desa. Juga kita berharap orang tua di kampung halaman menghimbau perantau jangan pulang kampung dulu, jangan mudik dulu. Termasuk para pemudik, marilah bersabar. Bersabar adalah bagian dari bangsa kita untuk bisa terhindar dari wabah COVID ini, terhindar dari risiko yang sangat mengancam keselamatan bangsa kita. Mari kita pertahankan prestasi kita saat ini sehingga masyarakat tidak terpapar COVID dan juga tidak terkapar akibat adanya pemutusan hubungan kerja. Baik, terima kasih. Selanjutnya ke Pak Joni, silakan singkat saja Pak. Apabila kita melakukan perjalanan mudik, maka kita berpotensi untuk tertular di seluruh titik perjalanan kita. Karenanya hindarilah perjalanan mudik. Dan kita canangkan bersama-sama untuk merayakan Lebaran tahun ini 1442 Hijriah sebagai Lebaran digital. Melalui ruang digital kita berkomunikasi dan bersilaturahmi Lebaran. Toh Lebaran digital itu keren. Oke, mantap. Selanjutnya kita ke Pak Arief. Pak Arief, silakan singkat saja Pak Arief. Pandemi COVID-19 adalah ancaman nyata bagi kehidupan kita, sehingga saya harap tidak dianggap remeh dan jangan disepelekan. Semua kebijakan pemerintah bertujuan menjamin keselamatan masyarakat dan menjaga NKRI dari ancaman COVID-19. Larangan itu bertujuan mulia untuk menyelamatkan kita semuanya. Patuhilah semua peraturan dan kebijakan yang sudah diberikan pemerintah untuk menyelamatkan kita. Jangan berupaya mencari jalan tikus supaya lolos dari penyekatan. Carilah jalan yang benar, yaitu tidak mudik, tetap berada di rumah bersama keluarga, dan rayakan Lebaran tahun ini dengan mudik digital. Semua fasilitas sudah disiapkan oleh Pak Menteri,
Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Semoga masyarakat semakin terbuka pikirannya untuk tidak mudik di tahun ini. Ya, menekan laju penyebaran COVID-19 terus diupayakan pemerintah. Selain vaksinasi yang semakin gencar, langkah antisipasi untuk menghindari resiko penyebaran COVID-19 seperti halnya di fase libur panjang atau libur hari besar, tentu harus mendapat dukungan semua pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat. Jaga kesehatan, jaga keluarga kita, dan tentunya jangan mudik. Ikuti aturan pemerintah guna terhindar dari virus corona. Terima kasih untuk para narasumber saya di pagi hari ini. Semoga semuanya sehat, walafiat, dan juga tidak mudik, bisa tetap di rumah sehingga bisa berkumpul dengan keluarga. Dan tentunya informasi akurat, data valid, dan narasumber terpercaya hanya di FMB 9. Saya Iqbal Kurniadi, sampai jumpa.